Bau Bau busuk. banget, iya. Bau banget pemirsa, jadi di tempat kita sekarang ini bau banget bangkai. Fasya, Iya. kamu pindah ke sini. Oke. Sosoknya ini apa, Kak? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Musuh kita itu semakin dekat. Tak mampu lagi dipungkiri bahwa kengerian yang memenuhi ruko seperti memiliki kaitan erat dengan sejarah masa lalu. Di mana ruko sebenarnya merupakan lokasi rawa yang dialihfungsikan menjadi tempat bisnis. Tekad kami untuk menguak cerita mistis yang ada cukup kuat hingga kini membawa kami ke lokasi selanjutnya, di mana menurut keterangan warga sebuah TK pernah berdiri di salah satu ruko sebelum akhirnya dibiarkan terbengkalai. Terus seperti anak-anak yang dibilang bapak tadi itu, anak-anak seperti kepalanya botak, seperti kayak itu. Sebenarnya kalau ini kan semua juga angker, maksudnya ya itu juga tuh yang bekas TK itu sering, karena saya sering kalau kontrol sering ada kadang-kadang berupa suara, kadang-kadang ada suara anak kecil rame kayak orang main gitu kan. Mampukah kami menguak misteri dari gangguan yang dirasakan oleh warga sekitar terhadap ruko ini? Mohon maaf ya dah, saya cukup sampai di sini aja. Silakan aja Mas. Oh, iya. ya udah, oke. Terima Sebelumnya kasih saya mau banyak, ucapin Pak. terima kasih ya, Iya. Pak Supriyadi. Terima kasih, Pak. Nah, ini lokasinya. Oke. Oke. Terima kasih banyak ya, Pak. Pak. Wow, Wow. unik ya. Ada suara tangisan. Iya, aku juga yang ngedenger. Tapi jauh banget suaranya, kayak samar-samar gitu. Nah, sebenarnya yang sering kita tahu juga kalau kita dengar suara tertawa atau tangisan itu benar adanya. Kalau misalnya suaranya dekat artinya mereka masih jauh, dan suaranya jauh artinya Berarti mereka dekat. Oke, Kak Frisly, apa yang pertama kali Kak Frisly lihat waktu kita masuk ke gedung atau ruko yang ini? Oke, jadi Fasya, ada suara langkah ya. Jadi pada saat tadi kita jalan ke arah sosok yang berpasangan itu, aku melihat ada cahaya terang seperti bola, terang sekali. Oke. Tapi aku yakin kalau itu bukan bola, melainkan itu adalah potongan kepala yang memang di sekelilingnya itu penuh dengan api, atau sering banget dikenal dengan banaspati. Oke. Oh, ada di sekitar sini. Betul, Fasya. Dan tadi itu dia kayak pindah-pindah. Mungkin karena... Astagfirullah, ada suara dari dalam. Kamu dengar? Aku dengar. Assalamualaikum. Permisi. Oke, lanjut Kak Frisly. Iya, karena emang kelihatan banget sih Fasya. Maksudnya dari sosok itu mereka itu seperti masih mencari tuan, atau kita katakan masih mencari tempat tinggal, dijadikan rumah. Banaspati itu kan memang sesuatu yang sengaja dipekerjakan untuk melukai atau mencelakai. Iya itu maksud aku. Bukannya yang aku tahu itu Banaspati itu adalah bisa dibilang makhluk suruhan ya. Tapi kenapa dia bisa berterbangan di sekitar sini, Kak Frisly? Karena mungkin itu ada hubungannya sih Fasya sama alasan kenapa tempat ini tidak ramai. Jadi walaupun ini menjadi ruko yang dibangun atau direnovasi dengan sangat menarik, akan tetap menutupi untuk orang-orang yang mau membeli atau mengisi. Karena memang sepertinya ada yang sengaja untuk menutup itu. Gitu. Oke. Berarti makhluk Banaspati itu suruhan atau kiriman. Betul. Karena daerah sini itu sangat dekat dengan tempat-tempat yang bisa menjadi tempat pembuangan mereka. Oh, oke. Berarti serem juga ya tempat ini. Fasya, Ya. itu kayaknya ada yang butuh bantuan deh. Frisly kembali menangkap energi dari salah satu sosok astral yang menunjukkan wujud dan aura sedih seperti membutuhkan bantuan. Wah, ada suara langkah.
Maaf. Ada yang nangis. Iya, aku ngedengar suaranya tipis-tipis sih. Halo. Ada yang nangis lagi. Aku pengap banget. Iya. Di sini pemirsa, udaranya itu pengap banget. Dan tapi udah nggak lembab kayak di tempat sebelumnya. Ada suara ya? Iya. Bangunan ini, ruko ini pernah menjadi tempat bunuh diri. Sosok perempuan tadi yang nangis dan nunjukin mungkin ke kita keberadaannya. Tadi dia duduk. Residu energi di sini masih terlalu kuat karena sepertinya di antara semua ruko tempat ini yang paling terakhir dihuni. Jadi memang pernah menjadi tempat yang aktivitasnya besar. Pernah ada kejadian gantung diri? Panas banget di sini. Pelan-pelan Kak Frisly, banyak bekas pecahan keramik. Tim, aku boleh minta night vision? Fasya, boleh lebih dekat sini? Boleh bantu aku untuk pegang? Ini ada sisa residu energi yang sangat besar dari tali ini. Karena aku dapat pandangan jelas banget kalau ada sosok perempuan Kalau ya. Jangan. Enggak. Nggak boleh. Saya mau. Iya, tapi nggak boleh. Kamu di badan teman saya, jadi kamu nggak boleh mencelakai badan ini. Kamu bisa berkomunikasi. Saya datang untuk kerja. Saya datang untuk bekerja. Apa yang terjadi sama kamu? Ada 3 laki-laki yang selalu membantu saya. Oke. Saya nggak tahu daerah ini. Saya tidak tahu tempat ini. Saya butuh orang untuk memberitahu saya tempat-tempat ini. Oke. Tapi mereka bohong. Mereka menjebak saya. Terus apa yang terjadi sama kamu? Saya dipaksa masuk. Ke tempat ini. Mereka memaksa saya minum itu. Saya tidak tahu apa-apa. Saya lemas. Iya. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Tania. Bantu saya pulang. Iya. Saya tidak suka tempat ini. Baik, setelah ini saya akan bilang ke teman saya untuk membantu kamu pulang. Iya. Tapi kalau saya boleh tahu, Tim, boleh minta air, minta lampu juga. Minum dulu, Kak. Dapat gambaran jelas sih, maksudnya
ada beberapa barang yang residu energinya itu masih kuat, termasuk dengan kali yang kita temuin ini. Usia dia sama kayak aku, 24 tahun. Dia perantau. Oke. Dia bukan dari daerah sini. Dia datang untuk bekerja. Tapi memang dijebak sama orang terdekatnya sendiri. Oke. Yang sama-sama perantau juga. Oh. Jadi dia nggak sama sekali mikir kalau dia itu mau dijebak. Tadi Dia dia diperkosa juga, Fasya. Jadi itu mungkin alasan kenapa dia juga milih untuk mengakhiri hidupnya. bunuh diri. Oke. Terus sosok perempuannya itu rambutnya itu panjang, Oke. tidak terlalu panjang, dia panjang, rambutnya hitam. Pada saat keluarganya mungkin mendengar kabar kalau dia mengakhiri hidupnya, yang keluarganya tahu dia tidak kuat dengan Kerasnya. keadaan di sini. Tak dapat dipungkiri bahwa sebuah peristiwa kelam yang mana menimpa salah seorang perempuan hingga rela meregang nyawa dengan cara gantung diri. Sekitar tahun 1999 itu ada kejadian kayak semacam bunuh diri. Ya kalau menurut keterangan dari ahli warisnya itu ya karena korban perkosaan. Menjadi sebuah misteri, apakah sosok perempuan dengan cerita kelam ini yang kerap menampakkan diri ke warga, serta adakah hubungannya dengan sosok astral yang dikenal sebagai Banaspati? Jadi selain dari sini, mungkin memang ada beberapa sosok yang cukup kuat di daerah sini dan merasa kalau ini merupakan wilayah tempat mereka. Jadi mereka jauh lebih dominan daripada sosok lain. Tapi sosok perempuan ini memberikan residu energi kesedihan yang membuat mungkin kalau misalnya pekerja yang masih ada di sini atau orang yang masih tinggal di sini itu kalau dapat energinya gak tahu tiba-tiba mau nangis, tiba-tiba nggak mau dekat sama laki-laki, kayak benar-benar nggak nyaman gitu, dibuat untuk nggak nyaman. Apalagi kan memang banyak yang datang ke sini tuh lebih sering pasangan, Fasya, menjadikan tempat ini untuk menjadi tempat maksiat. Jadi dia lebih marah ketika itu terjadi. Oke. Itu tuh ada jendela ya? Oh iya, di depan kita ada jendela. Tadi aku ngeliat di jendela ada cahaya sih. Tapi kayaknya bukan cahaya yang positif lagi, Fasya. Pelan-pelan Kak Frisly. Ada yang nantangin aku. Sosok menantang. Kini kami kembali dihadapkan dengan sosok astral lain, namun berbeda dari yang sebelumnya. Sosok ini terlihat seperti menantang Frisly. Sini. Pelan-pelan Kak Frisly. Bau Bau busuk. banget, iya. Bau banget pemirsa, jadi di tempat kita sekarang ini bau banget bangkai. Fasya, Iya. kamu pindah ke sini. Oke. Sosoknya ini apa Kak? Sosok tinggi besar, Oke. berwarna hijau. Semuanya sampai air liurnya juga hijau. Mempunyai 2 taring, atas dan juga bawah. Tidak bertanduk, tinggi banget. Ini titik pertama ketika rawa ini diisi dengan tanah. Jadi emang daerah ini bisa dikatakan menjadi daerah kekuasaannya. Oke, berarti sosok ini jauh sudah ada sebelum tempat ini tuh dibangun menjadi ruko. Betul, Fasya. Oke, terus sekarang nih sosok ini lagi ngapain Kak Frisly? Dia ngeblok pandangan. Dia juga ngeblok sesuatu yang akan kita korek dari dia. Tapi sosok ini tetap menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang paling dominan di sini. Dia tidak berasal dari tempat lainnya, memang dari dulu sudah ada di sini. Sosok ini yang marah karena dia itu nggak terima kalau rawa-rawa atau tempat ini itu dijadikan ruko.
Penuturan Frisly memperkuat adanya desas-desus yang mengatakan bahwa gangguan astral yang kerap terjadi selama pembangunan ruko memang nyata dan disinyalir disebabkan beberapa sosok, terutama sosok hijau ini. Ketika rekan-rekan pada ngobrol, saya tiba-tiba nyender di balai sender itu, tiba-tiba kamu enak aja tidur, saya dilemparin sama orang tinggi besar itu. Saya juga nggak ngelihat wajah dia, cuman yang ada dia tinggi besar, megang saya dilemparin. Berarti dia juga menjadi salah satu faktor kenapa tempat ini terbengkalai. Sosoknya ini sih Fasya, maksudnya yang membedakan dari tempat lain. Iya. Sosok di belakang ini mungkin ada karena dari dulu kalau orang yang berusaha atau orang yang punya kemampuan sama kayak aku, itu mungkin diganggu sama yang ini dulu. Dia emang negatif banget. Dia besar, tidak memakai pakaian apapun, hanya memakai seperti kain yang dililit di bagian kaki bawah. Besar banget, tangannya itu besar. Bahkan menurutku satu tangan dia sama badan kita manusia, masih ukuran lebih manusia, besar tangan dia. Terus juga semuanya itu hijau, mungkin buto hijau. Dan dia sekarang ketawa, kenceng banget. Sekarang lagi di mana dia sosoknya? Di belakang sini. Aku berusaha ngeblok dulu sih, karena dia juga dari tadi lagi-lagi narik, lagi-lagi nyerang. Mungkin dia tahu secara fisik dia bisa untuk memaksa masuk. Nah, sebenarnya sosok yang di sini juga mungkin ada kaitannya sama perairan atau pantai. Oh iya. Kalau tidak jauh dari Iya tempat ini. benar-benar. Dia tidak jauh dari tempat ini itu ada sebuah pantai bisa dibilang. Dan ada hubungannya dengan sosok ini. Iya. Karena sebenarnya sosok ini tidak akan pernah bisa menyatu dengan kerajaan yang ada di bawah air. Tapi sosok ini sangat kuat sehingga mempunyai banyak anak buah. Karena di belakang sana, belakang kita tepat ini, bangunan sini tidak jauh dari sini. Itu ada bangunan yang dipakai untuk tempat kremasi. Oh, oke. Berarti secara tidak langsung sosok ini itu penguasa bukan hanya tempat ini tapi wilayah ini. Ya. Oke. Lagi pula bukan cuma sosok ini aja, Fasya. Tadi pun ada sosok nenek yang dia juga merasa kalau keberadaan kita saat ini lumayan mengganggu mereka. Oke. Jadi dia berkomunikasi kalau mereka tuh nggak suka dengan adanya keramaian, cahaya, atau penjelasan dari aku. Kan tadi Kak Frisly sempat mention kalau dia mempunyai banyak anak buah ya? Ya. Itu tuh sekarang lagi ada di sini nggak sosok-sosok anak buahnya gitu? Dari tadi ada, dari awal tadi kita menuju maghrib, bahkan selarut ini, anak buahnya itu seperti jadi seperti sosok kecil, anak kecil gitu ya? Dengan kepala yang lebih besar dari ukuran badannya. Oke. Terus juga dengan kuku yang melingkar dan runcing. Dan mereka semua itu emang ditugaskan untuk menempel ke orang-orang yang datang mungkin ke sini. Oke, Kak Frisly, aku udah dapat kesimpulannya di lokasi penelusuran kita pada malam hari ini. Memang benar adanya kalau sosok-sosok yang mengganggu bahkan sampai membuat kesurupan massal ya. Dari mulai sosok wanita, terus juga ada sosok tinggi besar hijau ini. Dan memang tempat ini itu tutup karena ada faktor dari sosok-sosok di sini, bahkan yang sosok tinggi besar ini ya. Iya, dan tentang kesurupan massal itu memang dikerahkan sama sosok hijau besar di belakang kita. Dia emang gak akan suka kalau manusia bisa beraktivitas Di senormalnya. tempat ini, gitu iya. ya. Jadi emang dibuat seenggak nyaman mungkin kalau ada di sini. Oke, kalau gitu Kak Frisly kita cari tempat untuk lokasi uji berani kali ya. Ya, kalau dari semua tempat yang tadi kita datengin sih menurut aku cocoknya itu di lokasi yang kita temuin temuin kali ini. di TK berarti ya. Lantai 2. Oke, ya udah sekalian kita jemput sahabat uji berani kita yuk. Udah, Fasya. Akankah uji berani yang dilakukan malam ini mendapat gangguan dari beberapa sosok astral yang telah berhasil kami kuak? Oke, sobat deg-degan, sekarang kita sudah bersama sahabat uji berani kita pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa Kak? Nama saya Atika, Oke, umurnya? umur saya 25 tahun. Oke, pekerjaannya? Saya mahasiswi.
Oke, dan motivasi Kak Atika untuk ikut uji berani pada malam hari ini itu apa? Jadi kan kata tetangga-tetangga saya itu di daerah sini tuh kayak nggak pernah ada yang berkunjung gitu di sini dan sepi gitu. Dan saya tuh berpikir kayak kenapa nggak ada yang mengunjungi daerah sini? Apakah ada hal mistis atau apa gitu? Jadi saya penasaran. Sebelumnya Kak Atika di samping saya sudah ada 3 box yang isinya itu masing-masing merupakan instruksi apa yang harus Kak Atika lakukan selama uji berani nanti. Kak Atika mau pilih box yang mana? Saya mau pilih yang pertama. Oh, yang ini ya? Boleh dibaca? Membakar terasi selama uji berani berlangsung. Ini Kak Atika. Oke, sebelumnya Kak Atika, tim kami akan memberikan perlengkapan terlebih dahulu. Silakan. Terus ini masih tangga. Terus. Oke. Ke kanan. Masih. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama kakaknya untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Ini Kak, loncengnya. Loncengnya ini. Yap. Oke, sekali lagi saya mau tanya sama kakaknya, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Ya, saya yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, sahabat uji berani kita, Atika sudah membuka penutup matanya. Makin merinding banget sampai ke atas kepala. Permisi, Astagfirullahaladzim. Enggak, sosok perempuan itu lagi-lagi langsung. Kayaknya pemakhluk-makhluk di sini suka untuk interaksi secara fisik sih Fasya. Jadi menyentuh, langsung menggendong atau memberikan sentuhan fisik langsung sih. Oke. Di sebelah kiri kayak ada yang bisikin. Sahabat uji berani kita mendapatkan gangguan seperti bisikan ya. Allah Akbar. Dari arah sana kayak ada orang jatuhin barang. Allah Akbar. Kayak ada yang jatuhin piring. Kayak Allah Akbar. Kayak Allah Akbar. Kayak Allah Akbar. Kayak ada jatuhin piring. Allah Akbar, maaf. Saya nggak ada niat jahat. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allah Akbar. Allah Akbar. Ada yang jalan kayak nginjak keramik. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Dari sana ada kayak ada suara hentakan kaki. Ya, lilin juga bergoyang. Allah Akbar. Oke, pemirsa, kayaknya kita cari tempat yang lebih kondusif dulu ya, Kak Frisly. Yuk, Ketika. Oke, Kak Frisly, kayaknya udah cukup penelusuran kita pada malam hari ini karena aku juga udah dapet jawaban dari pertanyaan aku. Kayak kenapa tempat ini tuh kosong, apakah ada hubungannya dengan sosok-sosok di sini, dan ternyata emang bener ya ada hubungannya dan ada faktornya.
dan juga sosok apa sebenarnya penyebab kesurupan massal di sini. Dan tadi juga udah confirm kalau itu tuh sosok wanita dan juga sosok tinggi besar berwarna hijau ya. Iya, Fasya. Ya, sahabat Uji Berani kita juga tadi sudah mendapatkan banyak sekali gangguan. Betul. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.